jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang banget nih banyak jamaah yang makin bergabung Ustadz Maulana pada Nonton Islam itu indah tuh sekarang. Kita sedang membahas tema aku lelah sampai kapan ujiannya. Masya Allah setelah ini insya Allah nggak akan lelah lagi. Baik jamaah sekarang kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Insya Allah akan dijawab sama guru saya Ustadz Syam. Siap Ustadz? Siap insya Allah. Baik Masya Allah langsung aja ini dari Anika Jelita. Ustadz saya mau bertanya, kalau seorang muslim lagi kena musibah, gimana caranya ya bisa tahu kalau musibah itu sebenarnya hukuman terhadap kemaksiatannya atau malah ujian untuk meninggikan derajatnya? Kira-kira ada ciri-cirinya nggak Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih. Gimana Ustadz Syam? Ini membutuhkan muhasabah diri sendiri. Ketika mendapatkan ujian sesuatu tertimpa, ketika ada musibah, maka ukurannya adalah diri kita sendiri. Jangan mengukur orang lain. Jangan mengukur orang lain. Karena musibah itu kan ada dua. Atau yang ditimpakan oleh Allah itu ada dua. Yang pertama meninggikan derajat ataupun menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, jadi ketika dia menimpa diri kita sendiri langsung mengatakan saya ini banyak dosa jadi Allah sudah menghapuskan dosa saya. Ketika menimpa orang lain jangan katakan Allah sedang hapuskan dosamu bro, memang kau lagi banyak maksiat kan akhir-akhir ini, jangan. Atau misalnya, oh lu sih rajin gibahin orang makanya kena tuh kan, jangan dong. Kalau kita tertimpa kepada orang lain jangan katakan kau sering banget bohong sih makanya sariawan, enggak. Tapi kalau kena orang lain maka katakanlah Allah sedang meninggikan derajatmu. Begitu pula dengan ketika mau mengukur apakah ini adalah ujian ataupun teguran dari Allah. Jadi dua ya, ada ujian ada teguran dari Allah. Kenapa Allah tegur? Karena lagi lupa kali sama Allah. Jadi yang mengukur adalah diri kita sendiri. Kenapa sih kita negur orang tuh, apa kabar, karena dia udah lupa mungkin saja dia udah lupa. Allah pun menegur hambanya mungkin saja hamba itu sedang lupa, sedang khilaf, sedang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ukur diri kita. Kalau tertimpa sesuatu, tertimpa penyakit, tertimpa kehilangan, tertimpa kekurangan, kelaparan dan apapun itu, lalu katakan Allah sedang menegur saya karena dosa-dosa saya ketika tertimpa kepada diri kita. Tapi kalau tertimpa kepada orang lain jangan katakan Allah sedang tegur kau, Allah sedang azab kau. Jangan. Azab itu dalam Al-Quran tidak pernah menuju langsung kepada orangnya. Azab itu selalu bercerita tentang kisah masa lalu. Kenapa? Allah pun gak mau ngejudge kita. Allah pun gak mau, hambaku ku azab kau nanti. Enggak. Allah cuma mengatakan orang-orang terdahulu itu kena azab kalau mereka kufur. Inna adzabi lasyadid. Ada juga lahum fid dunya, lahum adzabun alimun fid dunya walahum fil akhirah. Ada juga diceritakan tentang orang munafik, orang kafir. Allah cuma bercerita tentang orang-orang terdahulu. Allah tidak pernah menjudge orang lain. Walaqad karramna bani Adam. Lalu apa hak kita menjudge orang lain? Seperti kemarin awal-awal ada corona, dia judge satu negara. Oh negara itu sih begini-begini, negara itu sih begini-begini. Apalah, negara sendiri kena. Bagaimana kita mau ngejudge sekarang? Negara kita sendiri sudah kena. Makanya jangan ngejudge orang lain ketika tertimpa musibah. Ini membutuhkan yang namanya introspeksi diri, membutuhkan yang namanya muhasabah diri. Orang yang paling hebat adalah ketika dia kena musibah, lalu dia mengambil pelajaran di dalamnya, lalu mengambil yang namanya hikmah di dalamnya. Maksudnya adalah kapan Allah Subhanahu wa taala menegur dan menguji kita, kita ukur-ukurlah, oh saya lagi taat sama Allah, berarti ini ujian. Kita ukur-ukur lagi, oh saya lagi jarang nih sholat tahajud, saya lagi jarang sholat duha. Berarti Allah sedang negur saya, Allah merindukan saya, Allah menginginkan saya untuk memanggilnya. Allah menginginkan saya lagi kembali merengek-rengek seperti dahulu sebelum saya nggak punya apa-apa. Kan banyak orang kalau lagi susah ingat Allah tuh. Kan banyak orang ketika lagi nggak punya duit, ya Allah pengen banget ini, pengen ini, pengen ini. Ya Allah pengen lulus, pengen ini, pengen ini. Tapi ketika sudah sukses mereka lupa sama Allah. Maka kita ingat aja apakah kita sedang ingat Allah atau kita sedang melupakan Allah. Kalau kita sedang melupakan Allah berarti itu teguran dari Allah. Bukan adab ya, teguran. Teguran dari Allah. Supaya apa? Karena dikatakan tadi kalau seorang muslim ya. Supaya kita kembali kepada Allah. Ada seorang muslim misalnya, lalu dia kena misalnya, kena penyakit, misalnya cancer atau kena penyakit apa. Itu merupakan teguran kalau dia sedang melupakan Allah. Supaya apa? Dia kembali kepada Allah. Karena waktu dikasih sehat dia nggak pernah ingat sama Allah.
Nanti dikasih sakit baru dia ingat sama Allah. Jadi itu kita anggap sebagai teguran. Tapi untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain. Atau mungkin untuk keluarga sendiri, kita mengingatkan anak. Kita, kenapa? Oh, karena kau nggak sholat itu. Kenapa? Karena kau nggak puasa itu. Itu boleh untuk sebagai teguran kepada anak-anak. Tapi kalau misalnya kepada diri sendiri, selalu kita mengingatkan bahwa Allah menegur saya, mengingatkan saya sebagai ujian ataupun sebagai teguran, bukan azab. Ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama, Mas. Semoga kita bisa mengambil hikmah atas musibah atau teguran yang menimpa diri kita. Dan semoga itu tujuannya adalah untuk membuat diri kita jauh lebih baik. Tapi terkadang Ustadz Maulana, setiap manusia kan punya batasan ya. Ketika sudah mencapai batas itu, Allah sudah menguji kita, kita akhirnya kayak teriak gitu dalam diri. Aduh aku udah gak kuat nih, aku mau nyerah aja nih, aku gak bisa kayak gini terus. Nah sebenarnya apa yang harus dilakukan nih kalau kita ngerasa ujian itu yang diberikan Allah kepada kita itu terlalu berat Ustadz? Gini, tetap optimis. Tetap optimis. Tetap optimis. Karena orang diuji itu adalah orang yang ikut ulangan. Oh ya, ikut ulangan. yang Ikut ikut ulangan. ulangan, yang ikut mendaftar, yang sekolah, ya, yang sekolah, yang ujian. Ya, gimana mungkin dia bisa ikut ujian kalau dia tidak masuk sekolah? Ya. Nah, jadi kenapa? Mohon izin, mohon maaf, tanpa menjas atau menjelekkan orang, mohon maaf. Tahapan ketika diuji itu ada 4. Sekali lagi diingatkan ada 4. Ada yang marah ketika diuji, bagaikan anak kecil. Sakit dia teriak-teriak karena beliau belum tahu. Bisa jadi anak kecil kalau melihat dokter yang mengamputasi kakinya orang, pasti karena dia belum tahu ilmunya, jahat ini dokter, amputasi kakinya, potong kakinya orang. Padahal sekiranya dia sampai ilmunya, dia baru ngerti, oh ternyata itu untuk menyelamatkan dia. Kalau tidak ada amputasi bisa bahaya, bisa meninggal dia. Nah, itu. Ya. Yang kedua, bisa jadi orang menyikapi ujian itu dengan cara apa? Nah, ini lagi yang naik dari marah naik ke tingkat sabar. Harus sabar, disuruh sabar. Makanya ketika diuji kita diminta ista'inu bis sabri. Oh, bersabar. Sabar. Lalu naik lagi. Tingkat berikutnya, kalau dia sudah jadi dewasa, dia pasti akan berkata begini, dia ridho atas ketentuan Allah. Dia akan terima atas ketentuan Allah. Inilah orang-orang yang naik lagi. Dan apalagi kalau sudah hebat, sudah matang, setiap ujian menimpanya pasti berkata, Alhamdulillah, senang dia diuji. Kenapa? Karena ternyata para polisi kita, tentara kita, kalau mau naik pangkat harus ikut ujian. Iya betul. Harus betul. ikut ujian. Justru dia berkata, mau mendaftar supaya bisa naik pangkat, supaya bisa diuji. Kapan ya ada pendidikan, itu kan? Ya. Nah itu, mohon izin kepada semuanya. Jadi optimis itu penting, tapi naikkan lagi harapan kita kepada Allah. Dan kalau perlu naikkan lagi tingkat, pasti semua ada hikmahnya. Tapi dilandasi dengan apa? Takwa dan tawakal. Jadi menerima hasil. Apapun hasilnya. Mungkin menurut kita buruk hasilnya. Tapi sebenarnya tujuannya baik. Di awal segmen tadi Ustaz Sam sudah menceritakan sosok orang yang kehilangan binatangnya. Dimakan serigala, keledainya dimakan. Anjingnya ya. sama ayam. Ternyata hikmahnya ternyata ada orang ditangkap gara-gara binatang piaraannya. Sementara dia tidak. Jadi gitu aja. Ketika kita kehilangan sesuatu, bersabarlah, bersyukurlah. Kita pernah kehilangan. Ada orang tidak pernah kehilangan karena memang tidak punya apa-apa. Nah itu. Jadi Gimana gitu. mau kehilangan? Pernah lihat nggak nenek anak kecil dikasih obat? Marah. Ya. Tapi pernah lihat nggak anak yang sudah dewasa dikasih obat? Dia nurut. Ya. Tapi pernah lihat nggak ada orang dewasa cari obat? Ya. Karena dia lagi sakit. Dia yang cari obat loh. Ya. Kalau tadi anak-anak marah dikasih obat. Betul. Tapi ini orang dewasa justru cari obat. Ya. Dan pernah lihat nggak ada orang berkata, terima kasih obatnya. Ya. Nah, dia malah berterima kasih. Sekarang kita berada posisi mana? Mengerti, paham, atau belum tahu apa-apa. Ya. Semoga dengan ini jadi lebih paham ya Ustaz ya. Makanya, ya waktu pura-pura nggak tahu. Makanya semakin paham, semakin tinggi ilmunya, semakin paham keadaan, semakin mengerti akan ujian. Semakin mengerti apa ujian. Apa sih ngapain beli itu? Apalagi lukisan mahal banget. Tapi kalau orang paham dengan seni, Ya. itu mahal harganya. Betul. Itu nilainya. Orang yang paham dengan cincin, itu cincinnya Habib
bagus banget. Masya Allah, ungu batunya. Aduh, tuh. Sama baju. Itu kalau orang paham dengan nilai sesuatu itu, tapi orang tidak paham, begitulah. Sama dengan ujian. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, jangan pernah kita meremehkan. Bisa jadi ujian itu untuk mengangkat derajatmu, untuk menghapus dosamu. Kata Allah, malaikat selalu saya ingatkan, malaikat Allah bertanya, malaikat sisa berapa usia hambaku? Sisa sekian tahun. Kalau begitu sakitkan dia, supaya nanti dia menghadap kepadaku dalam keadaan tidak ada dosa. Masya Allah, dihapus dosanya dengan sakit. Berarti yang harus kita lakukan adalah memahami dulu ujian apa yang Memahami kita ujian. dikasih buat kita ya. Dan Biar kita ingat, nggak ngeluh. setiap ujian itu sesuai dengan siapa yang menghadapi ujian itu. Anak TK tidak akan mungkin ujiannya sama dengan anak SMA, tidak. Sesuai taraf ujiannya. Ya betul, betul, Masya Allah. Jadi jamaah tetap optimis, tetap semangat. Kayak kalau kata Ustadz Maulana bilang, kalau kita ngeluh di saat kita terjatuh, tetap optimis. Iya. Semuanya akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik. Makanya umur 40 tahun beda dengan 50 tahun. 40 tahun masa matang, tapi 50 tahun sudah mengerti. Matang banget itu. 60 luar biasa. Masya Merasa Allah. segala sesuatu sudah ada nilai bantuan. Nilai bantuan ini. Kapan orang menilainya? Ketika dia tahu bahwa sebenarnya luar biasa hebatnya. Masya Ujian Allah. ini, aku mau ujian. Atau dia pilih ujian. Iya. Aku mau naik derajat nih. Oh kalau diuji, oh tenang aja berarti aku mau naik derajat. Berarti itu aja yang kita pikirin ya. Iya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik, tadi kan Ustadz Maulana bilang kalau misalnya kita mau naik derajat kita akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja saya mau nanya sama Habib Muhammad, berarti secara tidak langsung ujian yang kita dapatkan itu adalah tanda Allah menyayangi kita dong dan membuat kita lebih kuat dalam hidup ini ya Bib ya. Pastinya seperti itu. Teringat nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Beliau katakan, ya bunayya, adz-dzahab wal fiddah yukhtabarani bin nar wal mu'min yukhtabaru bil bala. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, emas sama perak itu yukhtabarani bin nar. Kalau pengen benar-benar tahu kemurnian emas sama perak itu akan diuji dengan api dibakar. Kan seperti itu. Zahab wal fiddah, kan caranya dengan api. Begitupun al-mu'min, seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat dia bagaimana kemukminannya, bagaimana keimanannya, bagaimana ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengen menaikkan derajat seorang mukmin ini yukhtabaru bil bala, maka dia akan diuji dengan suatu ujian baik dengan musibah, dengan harta, dengan segala macam yang diberikan, maka yukhtabaru bil bala, maka dia akan diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya lebih kuat dia mukminnya, lebih kuat keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Juga hadis yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya idhamul jaza ma idhamil bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatakan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada itu hamba, bagaimana dia kuat menahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Kan ini hadis. Hadis yang sering kita dengar, cuman kadang-kadang tidak masuk, cuman pandai membaca tapi tidak pandai mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, Nabi katakan, innallah idza ahabba qauman, Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, mencintai hamba tersebut, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, fa idza radhiya falahu ridha. Ketika manusia tersebut ridha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, falahu ridha, maka Allah akan ridha kepada itu hamba. Fa idza sakhita falahu sakhat, dan apabila itu hamba gerutu, ya Allah, kenapa kau uji aku? Kenapa kau berikan ini? Kenapa kau berikan itu? Kenapa kau berikan kesusahan kepada aku? Dia tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahu sakhat, maka Allah pun akan murka kepada orang tersebut.
Allah pun tidak akan ridho kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dalik, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho kepada kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita, maka maka di mana tempat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dalik, fama'wahu jahannam, maka tempat kita adalah neraka jahannamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yatagun wa ya'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Ini juga dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah ini luas. Rahmat Allah ini menyeliputi dunia beserta isinya. Akan tetapi buat siapa ini rahmat? Lilladzina yatagun, buat orang yang bertakwa. Alladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka patuh, tunduk, beriman dengan sudah apa keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita katakan, sami'na wa ata'na. Kita katakan, ya Allah kami dengar dan kami akan taati semuanya. Makanya la taqnatu min rahmatillah. Apapun yang diberikan oleh Allah, apapun ujian yang diberikan oleh Allah, benar oleh guru kita Ustaz Maulana mengatakan optimis tadi. Optimis. Ya. Optimis, apapun yang diberikan sudah maju kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi jangan bilang, oh enggak mungkin sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji manusia tersebut illa wus'aha. Sesuai dengan kemampuan itu hamba. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dengan urusan hambanya. Masya Allah, berarti kalau Allah cinta terhadap suatu kaum akan diuji kaum itu ya? Diuji gitu ya? atas kaum tersebut. Baik dengan hartanya atau dengan kesusahan. Dan yang harus kita lakukan cuma cukup ridho aja sebenarnya kepada Allah atas ujian itu ya Bib ya? Berterima kasih alhamdulillah. Masya Allah. Punya saudara berapa? Punya saudara, aku 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ya. Waktu kecil-kecil uang jajannya sama enggak? Enggak. Enggak, beda-beda. Sesuai kebutuhannya anakku. Anak SD, SMP, STK tidak sama uang jajannya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Masya Allah. Kalau saya kasih 1 juta anak TK, mau diapain itu? Iya. Tapi bingung. kalau SMP bisa mungkin. Berarti Allah tahu semua kebutuhan hambanya. Masya Iya. Allah, terima kasih sekali lagi guru-guruku. Nanti kita sama-sama juga akan berdoa ya Ustadz ya. Insya Allah setiap hari kita berdoa karena kita percaya bahwa Allah mampu untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Masya Allah, Ya. baik. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Dan nanti juga akan ada berita viral. So, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.